Sahabat, bahwa Bapak Yosua Muhammad Yasin yang bersaksi dulunya adalah pembakar gereja telah melarikan diri. Katanya jadi TKI, pergi gitulah. Ya, shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak. Saya akan bertanya dengan seorang bapak dari Madura. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Pendeta Imam Prasetya. Nah, Imam ini sudah jadi pendeta. Boleh saya tahu dulu waktu di Muslim latar belakangnya bagaimana dan keluarga sampai saat hari ini bagaimana? Bisa ceritakan sedikit Ya, masa lalu dulu. ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, saya dibesarkan di keluarga Muslim. Seluruh keluarga besar dalam keluarga Muslim Makassar. Ayah, ibu, adik-adik dengan adik-adik 9 orang, kami semua seperti biasa. 9 bersaudara ya? Ya, 9 bersaudara. Saya seperti musuh-musuh yang biasa, kami dilatih, dididik dengan pendidikan Muslim untuk senantiasa taat menjalankan agama kami. Oleh karena anugerah Tuhan, kalau sampai hari ini saya mensyukuri karena anugerah Tuhan. Terus gereja yang dibakar itu gereja di Jakarta di mana? Gereja apa? Ya, saya dulu dalam ikut itu dan saya nggak tahu arti gereja apa, sebab apa. Kita melakukan itu di bawah pengaruh narkotik. Itu di mana ini? Di mana? Itu kita buat di Jakarta di tahun sekitar 87 sampai 90 itu kita gabung dengan orang-orang yang tidak yang suka meresolusi gereja, walaupun tempat gereja itu bukan di tempat kita, tapi kita rame-rame ke sana meresolusi supaya tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan. Ini di Jakarta ya? Ya, Jakarta mana? Jakarta. Jadi satu puncak peristiwa itu kita meningkatkan bagaimana gereja tidak berkembang. Akhirnya kita mendapat satu target dari pimpinan itu bahwa 1 bulan 10 gereja dibakar. Oh gitu, jadi sudah bakar-bakar gereja ya? Ya. Di Jakarta itu di gereja apa yang dibakar? Banyak gereja Protestan, terutama gereja-gereja yang aliran pertobatan, karena mereka sepertinya itu Kristen radikal ya, karena
mereka ya artinya gini, kan saya katakan kenapa? Karena pujian itu sampai keluar-keluar, mereka penyanyi sampai keluar-keluar. Tapi oleh karena kasih Tuhan, jadi sebetulnya pada waktu kita meresolusi kita nggak murni, artinya itu narkoba itu udah masuk sebetulnya karena kita taruh di bawah lidah kita supaya kita tidak takut mati. Jadi kita bakar gereja. Jadi pada waktu kita merusak gereja yang ketiga saya mendengar satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihnya. Jadi saya sadar itu, ini kenapa lagu Kristen itu masuk di telinga saya. Mereka di dalam gereja itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sepertinya lewat pujian itu dia tarik saya masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam gereja, saya tolak ke orang Kristen punya tempat ibadah. Jadi kita bawa molotov itu, kita bakar teras gereja. Gereja itu udah terbakar. Tapi anehnya orang Kristen itu tetap memuji Tuhan. Akhirnya saya memberanikan masuk apa yang terjadi. Dan satu ketika nggak tahu mungkin, tapi saya lihat jemaat tetap tekun memuji Tuhan. Dan waktu saya di depan altar, pendetanya tanya, kamu mau apa sih? Saya nggak bisa jawab, walaupun nanti menunggu mau merusak, tapi nggak bisa jawab, nggak bisa apa-apa. Lalu jemaat tetap memuji Tuhan. Pendeta dia langsung tumpang tangan saya berdoa. Tiba-tiba saya berbahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Setelah saya bertobat, saya tahu bahwa itu bahasa roh. Justru bahasa roh saya dapat. Artinya ketika saya bertobat, bahasa roh itu kita harus kita cari. Tapi anugerah Tuhan, justru lawatan Tuhan ke saya belum menjadi Kristen, saya bisa bahasa roh. Dari situ saya sadar bahwa ternyata Tuhannya orang Kristen itu jadi ujian begitu luar biasa. Jadi pesan saya bahwa orang Kristen kalau memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bicarakan masalah gitu. Ya, dan kadang-kadang kalau misalnya saya juga ada melihat, mohon maaf ya, saya tetap berdiri di tengah sekarang. Kadang-kadang juga miris melihat ada yang kesaksian pernah membakar gereja. Nah ini kan juga bingung gereja yang mana yang dibakar. Iya. Nah kan kalau pembakar gereja itu nggak main-main, hukumannya pidana. Apakah dia pernah dipenjara karena membakar gereja? Betul. Dan puji Tuhan teman-teman, pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang mempunyai kisah yang sangat dahsyat ya. Bagaimana dulu beliau adalah seorang yang hidup di dalam kegelapan. Beliau sangat menentang yang namanya kebenaran, yang namanya Injil daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan beliau sempat terlibat di dalam aksi-aksi pembakaran gereja, bahkan ada puluhan gereja yang mereka bakar pada waktu itu. Membuat Bapak Yusuf Manubulu ditangkap oleh polisi, oleh Polda Jawa Barat. Apakah Yusuf Manubulu benar mendapat sumbangan karena hasil jerih payahnya sendiri, atau karena kontennya berasal dari para murtadin yang katanya murtadin, ya saya nggak bilang murtadin, atau daripada narasumber itu. Kenapa Yusuf Manubulu itu adalah seorang pengepul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke rumahnya, bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu,
saya nggak takut mengatakan ini ya. Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manubulu protes atau apa, lapor polisi, saya akan hadapi, saya buktikan. Tapi kalau kalian tidak menghentikan cara ini, saya lihat akan terjadi terus penangkapan nanti.